gereja mamaku di Jakarta itu from HKBP, tahu? HKBP, ya. Oke, ini gereja orang Batak, saudara ya. Nah, usianya hampir-hampir sama juga, jadi mirip Usinda di sini dan grupnya juga tidak begitu besar. And when they meet, they talk something. Semua tentang apa? Kesehatan. Aduh sakit sini, aduh sakit situ, aduh kaki begini ya, aduh kaki begitu. Kita begini, kita begitu. Saya hafal sekali. Mama saya setiap ketemu teman-temannya ya ngobrolannya sama, modelnya begitu. Jadi saya tadi saya bukan sedih, saudara ya. Of course tadi yang Om Sam bilang, losing my mom is like a daughter, there is a void in me, but I know Jesus. Ya, oh Indonesia, oke. Ada kekosongan kalau seorang putri kehilangan namanya ya. Waktu saya kehilangan papa berat, karena anak perempuan satu-satunya jadi dimanja dong ya. Tapi karena mama sudah sakit, perhatian saya teralihkan. Jadi saya take care mama. Begitu mama pergi, aduh, it's like goyang saya, saudara. But thank God ada Mama Ruth yang mendoa saya, terus sahabat-sahabat saya yang mendoakan saya. Walaupun seorang hamba Tuhan, tapi kalau kehilangan seorang mama, it's not easy. Ya saudara, apalagi yang seperti tadi Om saya menjelaskan, saya urus mama saya. Walaupun ada perawat, ada pembantu, saya tetap beri diri saya 100% pegang mama. So she sleep with me all the time. Ya, jadi tengah malam bangun ya saya ikut bangun, tengah malam jerit-jerit ya saya ikut doain, tengah malam dia teriak-teriak halusinasi paranoia ya saya layani, saudaraku, bertahun-tahun. Karena saya mau di hadapan Tuhan, saya tidak menyesal, saudaraku. Ya. Dan saudara percaya tadi kita bahas sama Om Sam di mobil, Alzheimer and Parkinson tahu ya, lupa banyak hal. Tetapi kalau saya tanya tentang Yesus, mama nggak pernah lupa. Kalau begitu saya pancing lagu rohani Batak, saudara, Yesus huluni tondiku, dia pasti langsung nyaut, doha porusaki. Itu artinya Yesus adalah sahabat hidupku, engkaulah pengharapanku. Dia nggak akan lupa, saudara. Kalau saya tanya, mah, Tuhan Yesus baik nggak? Dia nggak pernah jawab baik atau iya. Selalu jawabannya begini, baik banget. Mantap. Saya bilang gini, sekalipun mama sakit, iya. Saudara, ini yang mau saya bagikan buat kita semua, oma opa di sini ya, tante dan om. Walaupun kita sakit, saudaraku, tidak bisa menghentikan kita melayani Tuhan. Tidak bisa menghentikan kita melayani anak, cucu, mantu, cicit kita. Maaf, saya cicitnya sudah 3, saudaraku. Tidak bisa berhenti untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus sampai nafas kita terakhir. Amin. Ya, karena iman itu, saudara, yang akan kita bawa ke surga. Betul? Ya. Bukan masalah harta. Oh, anak saya sukses, sudah ternama, cucu saya punya nama, bukan. Tapi iman ini yang akan kita bawa sampai ke surga. Jadi saya bersyukur, saudara. Saya seorang hamba Tuhan, mama saya dari gereja mainstream, sebetulnya dia nggak terlalu pandai-pandai banget firman Tuhan, tapi ya rajin baca Alkitab, tante. Dia rajin berdoa, saudara. Kalau ibadah seperti ini, oh ya persis. Jam ibadah HKBP kan 10 pagi ya. 10 orang semua rame semua. Mereka tidak pernah terlambat. Itu mama saya kalau udah ibadah rajinnya luar biasa. Dan saya belajar dari beliau. Dan hormat sama Tuhan. Dan ini mau terakhir, bisa sedikit kesaksian saudara untuk memberitakan betapa bahwa sekalipun kita sakit, and even you are Alzheimer, Tuhan tuh bisa pakai mulut kita untuk melayani. Luar biasa nggak? Ya, satu kali saudaraku, I was stressed, aduh capek saudara ya, udah fisik capek, urus keluarga, urus rumah, pelayanan, sana sini, semuanya saya yang handle saudaraku. Jadi saya nangis satu kali. Saya capek, tapi saya diem aja gitu ya. Saya nggak mau tunjukkan depan mama saya. Saya sudah posisi tidur, mama di sini juga ini sudah posisi tidur.
Dia bisa tiba-tiba loh saudaraku, tiba-tiba jadi kamu ketawa. Jadi karena Alzheimer ngomongnya patah-patah saudara, dia tidak bisa lagi merangkai kalimat. Ya. Saya langsung, oh kenapa mah? Mama mau Oli ketawa? Iya. Maksud mama mau Oli bersukacita? Iya. Terus dia bilang gini, Tuhan sudah giramkan. Bahasanya tahu saudara ya, artinya apa? Tuhanlah yang sudah memberikan kita sukacita. The joy of your heart is only Jesus. Your salvation in Jesus. Keselamatan dalam Yesus, betul? Dari situ saudara saya, oh iya Ma. Saya langsung kayak Roh Kudus bilang gini, Roli, kamu bersukacita. Firman Tuhan berkata kan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi Tuhan pakai mulut mama saya untuk menegur saya, mengingatkan saya, membangunkan saya. Padahal dia sangat sakit. Luar biasa bukan saudaraku? Jadi oma, opa, dan om dan tante di sini, sampai hari tua kita, Tuhan tetap akan pakai kita. Ya, jangan berpikir sudahlah, udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. No. Jadi saya akan bagikan ayat firman Tuhan. Ini ditampilkan Cornell atau enggak ya? Oh enggak ya? Oh ayatnya, oke boleh, puji Tuhan. Tolong tampilkan Wahyu 4 ayat 11. Oke, ditampilkan dan jangan dihapus dulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, suatu kali saya lagi merenungkan saudara di tempat tidur saya bertanya sama Tuhan, ya karena banyak pergumulannya, terus saya bilang, saya suka kalau doa sama Tuhan tuh I'm talking to God, komunikasi ya. Tuhan, sebenarnya buat apa sih aku dicipta? Pernah nggak Oma, Opa, Om Tante mikir? Pernah. Kenapa kita dicipta? Ada yang tahu? Ya, saya bertanya saudara, kenapa sih saya mesti dicipta? Maksudnya dicipta terus ada di bumi ini terus kita harus begini begitu begini ya? Kenapa nggak di surga aja kita? Ya benar kan, senang-senang gitu ya. Kenapa kita mesti dicipta jadi manusia terus kita harus ke bumi ini? Ini ada ayatnya saudara. Ya, nah tapi unfortunately Inggrisnya lebih jelas Om Sam ya. Jadi baca dulu Indonesianya ya, nanti saya baca Inggrisnya. Wahyu 4 ayat 11, ini jawabannya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada English versionnya nggak ada ya? Oke, saya bacakan ya. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Jadi saudaraku, for thy pleasure, untuk kesenangan Tuhanlah kita diciptakan. Ada lagunya tuh ya, suka-sukamu Tuhan ya. Jadi ibaratnya saudaraku, kita tuh dicipta demi kesenangannya Tuhan, nggak ada yang lain. Emang Tuhan iseng-iseng ya? No, bukan iseng-iseng. Kita ini kesukaannya Tuhan. He likes us. Dia bukan cuma suka dengan dia bukan cuma mengasihi kita, dia suka dengan kita saudara. Itu Tuhan. Kita dicipta untuk kesenangannya. Titik. Jadi saudaraku, ingat ya, di dalam Mazmur 139 ayat 13 itu dikatakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita. Mungkin saya perlu sampaikan ini kan, saya berdoa apa yang sampaikan ya Tuhan di sini. Karena mungkin though kita udah berumur lanjut, maybe beberapa dari opa, oma, om, tante ini belum terlalu mengerti kenapa kita dicipta. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi tahu nggak? Kita nih di kandungan mama kita itu ditenun. Pernah lihat orang menenun? Itu one by one loh, satu-satu ya. Beda kalau bikin baju di print, kayak gitu ya. Kalau tenun itu beda saudara. Ya, begitu seteliti itulah Tuhan ciptakan kita. That's why nggak akan ada yang sama. Even kembar pun kita nggak sama.
Setuju? Kenapa dia tinggi langsing cantik, mata biru, saya hidung ke dalam, badan pendek ya. Terus aduh, kenapa yang ini rambutnya bisa begini, rambut saya begitu ya. Kenapa kulit dia terang, kulit saya gelap. No. Semua itu kesenangannya Tuhan. Jadi jangan protes ya. Kita percantik ibu-ibu sini oke. Tapi kalau sampai you have to do like big surgery to change your whole look, sayang saudara. Kenapa? Karena your real you itu kesenangannya Tuhan. Tuhan suka dengan apa yang dia buat. Amin. Ya, jadi kita dicipta itu untuk kesenangan Tuhan. Ditenun satu persatu saudara. Dia bentuk buah pinggang kita. Dia bentuk buah pinggang kita. Itu saudara tahu, waktu Tuhan menciptakan kita, membentuk kita saudaraku, dia sambil mikir. Dia sudah punya pikiran. Nanti waktu dia lahir di bumi, I already have a plan. Sudah ada rencana buat si A, si B, si C, si D, si E. Wow, betapa Tuhan mengasihi kita. Amin. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dikatakan begini saudara. Aku bersyukur kepadamu. Ya, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kejadian Bapak, Ibu, Oma, Opa dan saya di sini itu dahsyat. Saya bahkan berkata yang kita suka sebut anak haram saudara, sepertinya kan unwanted child ya. Sepertinya anak yang tidak diinginkan. Tetapi itu tidak ada istilah unwanted child atau anak haram di mata Tuhan. Betul? Karena sang pencipta adalah Tuhan. Anak itu tidak akan lahir kalau bukan Tuhan izinkan. Betul? Kan kita lihat ada anak yang gugur juga, bayi yang gugur. Jadi saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Tidak ada istilah anak haram, itu manusia yang label. Saudaraku, saya punya sepupu ya, younger than me saudara ya. Dia hamil di luar nikah. Ya, padahal dia dulu anak Tuhan, tapi kejebak dengan pria ini, kemakan rayuan manisnya, padahal pria ini sudah beristri, ya, dengan dalih nggak nyaman rumah tangganya lah, istrinya begini-begini, dan dia mau cerai lah dengan istrinya bla bla. Jadi ponakan sepupu saya kejebak. Singkat cerita, mereka pacaran dan hamil saudaraku. Tapi pada saat itu mereka si pria itu bahkan belum menceraikan istrinya. Dan saya sudah bilang, tidak bisa kamu menikah dengan dia. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia sudah hamil. Akhirnya apa saudara? Ya sudah. Saya doakan dia dan saya bilang, kamu besarkan anak ini dan jangan berpikir untuk menikah dengan pria itu. Karena itu bertentangan dengan firman. Untung taat. Itu peristiwa sudah hampir 20 tahun lalu saudaraku. Sekarang, jadi dia become a single mother. Anak ini pria, anak yang takut Tuhan, pandai, kuliah di UI saudara, teknik mesin, kebanggaan orang tuanya, dan jadi penghiburan mamanya. Amin. Saya percaya ya, anak yang tidak diinginkan pun tetap Tuhan mengasihinya. Ya, jadi nggak ada istilah seperti itu. Mungkin kalau I don't know, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah pelik dengan anak cucu mantunya, tetap lakukan sesuai yang firman katakan. Ya, kalau firman larang jangan. Kita kasih tahu yang benar karena kita percaya masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan. Ya, jadi saudaraku, kejadian kita itu dahsyat. Siapapun yang Tuhan izinkan lahir di bumi ini, itu dibuat oleh Tuhan secara khusus. Bersyukur? Bersyukur banget saudara, bersyukur. Nah, saya mau masuk lebih dalam Bapak Ibu Saudara, Oma, Opa, dan Om Tante. Waktu kita lahir, oke, our looks memang udah spesial dibikin oleh Tuhan. Tetapi pada saat kita lahir itu kita juga diberikan yang namanya gift. Oke, gift itu satu paket dengan diri kita. Itu kelahiran kita. You can call it talent juga bisa ya, talenta atau gift ya. Jadi lebih kepada karunia, tapi karunia
istilahnya lebih kepada talenta, bukan spiritual gift ya, it's just gift gitu. Jadi talenta. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, saya dan semua yang di sini itu diberikan gift oleh Tuhan secara khusus. So, waktu kita lahir dengan gift itu. Jadi sebetulnya nih, oma opa punya cucu, dari masih bayi cucu-cucu itu, you can tell what their gift is. Bisa kelihatan loh giftnya mereka apa. Bisa kelihatan. Mengapa? Karena itu sudah ada dari mereka bayi, saudaraku. Jadi waktu mereka lahir, saudara, kita semua itu sudah diberikan Tuhan itu gift secara khusus. Dan sampai kita hidup, dewasa, kita tua, dan selanjutnya sampai kita kembali ke surga, gift inilah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang tidak memakai giftnya atau mengubur giftnya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Why? Karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan gift itu. Oke? Nah, jadi untuk setiap kita di sini, saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk hidup dengan gift itu. Dan gift tiap-tiap kita berbeda. Ada yang jago menggambar, ya. Oma Foni jago memasak. That's a gift. Saya diajarin, oke, sekali enak, besok masakan saya udah gak enak lagi gitu ya. Berikutnya lagi benar, melempem, besoknya lagi bantet, besoknya lagi mengembang, nggak jelas saudara ya. Nggak pinter-pinter gitu ya. Sometimes okay, sometimes nggak okay. I'm not gifted. Ya, masak cuma untuk yang bisa untuk ditelan di rumah aja ya saudara ya, nggak pintar saudara ya. Ada yang pintar dengan music, ada yang pintar dengan designing atau interior, ada yang pintar menari dan sebagainya saudara. All kind of gifts. Dan satu orang juga bisa punya beberapa gift, tapi ada satu gift yang paling menonjol. Nah, kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, diperlengkapi Tuhan dengan gift itu. Oke, dan gift inilah yang membuat diri kita itu siapa? You will be known with your gift. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita buka ayatnya ya. 1 Petrus 4 ayat 10 please. Ya, ini dia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan gift yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudaraku, kita semua harus memakai gift itu untuk melayani satu dengan yang lain. Ya. Kelebihan saya mungkin gak ada di om dan tante, tapi kelebihan om dan tante belum tentu ada di saya. Oke? Karena kita pribadi yang berbeda. Kita kesukaannya Tuhan, dia ciptakan si A modelnya begini, si B begini dengan gift begini. Beda-beda semua saudara. Billion of souls semuanya juga beda. Betul? Ya. Dan kita diminta untuk melayani seorang akan yang lain dengan gift kita. Jadi bayangkan nggak kalau Usinda di sini dengan talentnya masing-masing, Anda semua melayani, pasti grup ini akan growing atau bertumbuh dan become more quality, lebih berkualitas, saudara. Karena apa? Kita layani seorang yang lain dengan giftnya masing-masing. Jadi jangan pernah bilang gini, saya nggak bisa apa-apa, udahlah nggak usah pelayanan. Ya, saya nggak tahu apa-apa, udahlah saya diem-diem aja. Saya nggak bisa ini, udahlah ngapain, udah tua, ngapain lagi Roli, gitu ya. No. Sampai Tuhan panggil kita tetap bisa melayani. Contohnya mama saya tadi, saudara, sudah di tempat tidur, saudara sudah tidak mampu berjalan, ya, udah nggak bisa apa-apa. Dia pun kadang nggak tahu saya siapa, saudaraku. Saya dipanggil dengan nama A, B, C, D, nggak tahu. Dirinya pun dia sendiri nggak tahu siapa. Tapi once she say something, I know it is God yang pakai mulut dia. Luar biasa, saudara. Ya.
Jadi setiap kita punya gift yang harus dipakai untuk melayani orang lain. Oke. Nah, saudaraku, gift ini juga saudara yang membuat pekerjaan Tuhan itu akan dikembangkan. Saudaraku, ada beda antara gift dengan job atau work versus job. Tahu nggak bedanya work dengan job? Ya. Jadi kalau your work itu tidak harus membutuhkan gift saudara. Ya. Your work itu butuh gift saudara. Tapi your job itu nggak always butuh gift saudara. Ya. Jadi siapa pernah mengenal hamba Tuhan yang namanya Miles Monroe? Saya pernah dengar? Ya, he passed away already 2013 ya, dia udah meninggal. Tetapi dia dikenal sebagai Mr. Purpose karena kemanapun dia pergi dia akan bicarakan tentang purpose ini, which is very good, saudaraku. Dia bilang begini, kita kerja ya, kerja. Kalau Indonesia kan kerja ya, kerja sama ya, work job, kerja. Dia bilang gini, your job is what pays your bills, but your work is what fulfill your purposes. Ya, kalau bahasa Indonesianya, bagaimana? Job sama work bahasa Indonesia bedanya apa nih? Job, ya, job pekerjaan ya, and work pekerjaan juga saudara. That's why. Oke, ini ya, yang satu itu saudara untuk bayar bill saudara. Anda kerja terus digaji, benar gak? Uang saudara itu semua untuk bayar. Oke, Anda kerja aja untuk bayar gaji. Tetapi kerja yang satu itu dengan tujuan satu, untuk menggenapi purpose atau tujuan ilahi dalam hidup saudara. Beda nggak? Kita bisa berhenti dengan job kita nggak? Bisa. Ada usia pensiun kan? Di sini ada, bisa. Terus bisa nggak saudara kerja walaupun saudara nggak suka dengan kerjaannya? Bisa. Yang penting duitnya kenceng, ya kan? Saudara rela deh bayar gini bang, ini nggak apa-apa lah. Yang penting saya dapat duit. Gitu. Even though kita nggak happy ya kerja aja, bisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau your work itu enggak, your work itu akan selalu, kalau Anda mengerti gift saudara dan saudara gunakan gift saudara itu sebagai work saudara, itu akan ada happiness, ada kebahagiaan, ada rasa puas, ada rasa fulfillment. Ya, ini beda. Oke, saudara. Nah. No, it's not hobby. Gift itu talent, Pak. Ya. Jadi gini, contoh saya ya. My talent is more praise and worship ya, pujian penyembahan. Dulu mama saya masukin saya sekolah sekretaris. Nilai saya bagus, but I really don't like it. Dan saya tidak pernah kerja sebagai sekretaris. Why? Karena saya tahu itu bukan calling saya. Setelah itu saya bisa dapat nilai bagus gak? Bisa. Saya lulus langsung 3 perusahaan besar langsung. Kalau sekarang kan orang apply kerja. Waktu itu saya ditawarkan kerja. Saya malah memilih pergi ke sini untuk sekolah Alkitab. Karena I know my calling. Gitu. Jadi saya walaupun saya bisa bekerja sebagai seorang sekretaris, but it's not my gift. Bukan purpose Tuhan. Ya. Yes, jadi saya balik kepada apa yang Tuhan taruh, which is my gifting, to sing, to play music, gitu ya. Jadi saya sekolah Alkitab ambil majornya music ministry. Dan itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Usia saya sudah kepala 5. Itu waktu itu baru kepala 2, saudara. Ya, saya langsung tahu, no. Di sini arahnya Tuhan bawa saya. And I'm happy dengan apa yang saya lakukan sekarang. Karena saya berjalan berdasarkan my gift. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti melihat anak cucu mantu juga demikian ya. Jangan paksa jadikan mereka seperti yang kita mau. Setuju? Kalau di keluarga Chinese biasa oleh karena saya punya bisnis, anak saya harus ini bisnis. Puji Tuhan kalau dia suka dan di situ tempatnya. Kalau enggak jangan paksa. Karena apa? Karena itu kesukaannya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan.
berikan dia apa, Bapak Ibu Saudara harus tahu. Karena itu yang akan dibawa sampai kepada kekekalan. Sampai kekekalan, iya. Jadi saudara tahu gak gini, dulu kan saya punya konsep kalau surga kita cuma udah nyanyi-nyanyi nyembah, udah nyanyi-nyanyi sembah 24 jam, benar gak? Siapa yang masih tahu konsep surga cuma seperti itu? Actually enggak. Surga itu busy life saudaraku, but it's also fun and glorious. Jadi heaven on earth, maksudnya apa? Sebenarnya bumi ini kayak cuplikan dari surga. Jadi di sana tuh kita juga kuat bekerja saudara. Tapi bukan cari duit, because we don't need money lagi, ya. Bukan, kita di sana itu saudara, itu kayak barter gift. Yang ini melayani dengan ini, keperluannya ini, Tante Naomi keperluannya dicukupi Om Sel, ini keperluannya dicukupi dengan Om Alfoni, ini keperluannya dicukupi. Begitu saudaraku. So we are using our gift untuk memenuhi satu dengan yang lain. So heaven's life itu busy, bukan cuma 24 jam nyanyi-nyanyi gitu, enggak saudaraku. Dan ini dibawa sampai kekal. So I know di surga aku akan tetap memiliki pujian saudaraku. Ya. My mom talentnya, dia paduan suaranya sopran saudara. Mamaku yang sudah pergi itu saudara. Mama itu kalau paduan suara bukunya tebel-tebel. Dia kalau udah Oli buku mama mana? Diracik gitu. Wah, ya mereka buku paduan suara. She likes the choir gereja tuh senang sekali. Dan saya tahu sekarang dia lagi asik itu paduan suara di sana saudara. Ya, jadi kita semua we gonna do very very glorious and fun and beautiful life in heaven. So heaven is not boring, nggak bosen. Ya, saya bukan bicara ini karena kita sudah umur saudara. Jadi no ya. Ada teman saya 42 pun sudah dipanggil Tuhan. Jadi usia kita hanya Tuhan yang tahu ya. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan gift yang Tuhan berikan, nah, saudaraku. Nah, kita mau live purposely pleasing God. Kita secara secara mengerti kita punya tujuan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita hidup hanya untuk dapat banyak duit, saudara, yes, you will feel happy, ya, tapi temporary. Karena kita nggak didesain untuk itu. Waktu Tuhan tenun kita di kandung, ini udah, ini akan jadi worship leader, ini jadi penulis, ini jadi arsitek, ini jadi, sudah ada. Dan kita percayakan rencana Tuhan itu sempurna, dia nggak mungkin keliru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup seperti yang ada di pikiran Tuhan, waktu kita dicipta di kandungan mama kita, Anda dan saya, kita semua akan hidup bahagia. Bahagia bukan ditentukan dari uang, bahagia bukan ditentukan dari harta. Bahagia itu ditentukan ketika kita tahu tujuan Tuhan apa sih buat saya. Tujuan Tuhan apa sih buat hidup saya. Seperti yang saya waktu itu bertanya, saking saya stresnya saudara dengan hidup saya bilang, Tuhan ngapain sih Tuhan ciptakan aku ini, ngapain aku di sini Tuhan. Tuhan bilang, aku ciptakan engkau untuk kesenanganku. Setelah itu saudara saya, dan lucunya beberapa waktu setelah itu, tiba-tiba adiknya gembala saya, Pak Niko, Ibu Kristen tuh bagikan itu di pertemuan profetik waktu itu kami, pertemuan yang besar. Saya kaget dong, kok bisa dapat sama, persis dicipta untuk kesenangan Tuhan. Mari opa, oma, dan tante di sini, jika Anda belum menemukan what is your gift, talent, tanya sama Tuhan. Udah telat enggak rolling? Enggak. Selama masih ada napas, masih ada waktu. Ya, selama masih ada nafas, ada waktu. Ya, kan tahu lagunya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Amin. Mau waktunya tinggal few months, few days,
few years, doesn't matter. Ya, saya selalu percaya Tuhan itu akan tunggu kita sampai rencana Tuhan buat kita digenapi. Saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika melihat juga anak cucu mantu yang gak happy dengan kerjaan mereka atau dengan hidup mereka, berdoa supaya mereka menerapkan gift mereka. Karena itu kalau mereka sampai gak happy, berarti mereka itu cuma do their job, belum menemukan work-nya mereka. Kalau mereka work, ini fulfill, puas. Ya saudaraku, puas, benar-benar puas. Dan kepuasan kita tahu tidak bisa diukur dengan uang, sama sekali tidak bisa. Tetapi saya percaya juga Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita berjalan dengan gift kita juga nggak akan kekurangan loh. Jadi bukan berarti orang yang jalanin gift, oh ya kalau pebisnis kan kaya ya Rolly, terus kalau yang cuma jadi pemusik tuh miskin-miskin aja. Enggak. Siapa bilang? Enggak demikian. Karena kalau itu gift dari Tuhan, kita akan hidup dan kita akan diberkati berlimpah-limpah sesuai gift kita. Saya alami, saya puluhan tahun saudaraku. Puji Tuhan, sudah sampai ke benua-benua. Yang terjauh saya pernah pelayan sampai di Argentina loh, Oma Opa. Ya, dari Jakarta terbang hampir 40 jam. Wah, luar biasa ya saudara. Ya, transit di Afrika, transit di mana? Aduh, saya bilangin kok nggak sampai-sampai ya. Bener-bener belahan ujung dunia mana saudara ya. Nah saudara, kalau dengan pikiran saya nggak mungkin saya sampai di Argentina. Ya boro-boro ya, dulu mikir Singapura aja gitu ya. Sekarang saya kemana-mana saudaraku, karena Tuhan yang bawa. Dan saya ke Argentina cuma untuk nyanyi saudara. Cuman ya itu tidak cuma di mata Tuhan, because saya pakai gift saya. Haleluya. Yang saya layani para pebisnis, tapi mereka dilayani oleh seorang penyembah. Haleluya. Ya, karena apa? Itu gift Tuhan. Jadi saya mau hidup Tuhan sampai Tuhan datang. Ya, saya mau pakai gift ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat opa, oma, om, tante, supaya jika ada yang belum menemukan giftnya atau belum yakin gift saya apa ya Rolly, tanya Tuhan. Oh, jadi pekerjaan saya salah? Oh bukan, saya bukan bicara seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus go deeper daripada sekedar pekerjaan. Ya, karena Tuhan punya gift yang ditaruh kepada kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saya mengajak untuk semua di tempat ini, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Tante, untuk masing-masing berdoa dan meminta Roh Kudus menerangi kita. Tuhan, sudahkah saya hidup purposely? Sudahkah saya hidup sesuai tujuan-Mu? Sudahkah saya hidup menyenangkan Engkau? Sudahkah saya hidup sesuai rencana-Mu sebelum aku lahir Tuhan? Tuhan tahu dan mengenal kita dari sebelum kita lahir, dari kandungan orang tua kita. Worship, sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami sembah dan puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Marabakaya Shandarabah. Father, we worship, we sembah Kau Tuhan. Hidup bagimu Tuhan. Oh, hidup hanya bagimu Tuhan. Tuhan, aku membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Aku percaya Tuhan, Engkau punya tujuan ilahi dalam hidup mereka. Dan tujuan ilahi ini sempurna. Kalau kami belum menemukan maksud dan tujuan ilahi dalam hidup kami Tuhan, Roh Kudus, nyatakan. Nyatakan Roh Kudus, supaya kami hidup dengan penuh makna. Supaya kami hidup dengan penuh tujuan Tuhan. Mengerti mengapa kami ada di bumi ini. Mengerti mengapa kami dicipta untuk kesenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku bawa seluruh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan masing-masing. Berserulah kepada Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau ku hidup hanya bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Genapilah rencana-Mu dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun langkah kami sampai hari akhir kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Roh Kudus, terus Engkau